Kakao sudah tidak asing lagi didengar dan merupakan bahan makanan dan minuman favorit bagi semua orang, atau dikenal juga dengan Theobroma cacao, yang merupakan tanaman berasal dari Amerika Selatan, yang dari biji tumbuhan ini dihasilkan produk olahan yang sangat kita kenal, yaitu coklat. Banyak sekali tentunya bahan makanan dan bahan olahan lainnya dalam kehidupan sehari-hari yang diolah dengan menggunakan campuran kakao. Kakao ini ada yang kakao powder, kakao butter. Nah, di Indonesia sendiri tanaman kakao ini diperkenalkan oleh orang Spanyol pada tahun 1560 di Minahasa, Sulawesi Utara. Ekspor dari pelabuhan Manado ke Manila tahun 1825 hingga 1838 tercatat sebanyak 92 ton. Nilai ekspor tersebut dikabarkan menurun karena adanya hama pada tanaman kakao. Adapun cara budidaya kakao yang harus kita lakukan, langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah menyiapkan lahan tanam. Kita bisa memulai membuat lubang tanam berukuran 60 x 60 cm dan mengisinya dengan pupuk kompos. Kemudian pilihlah bibit kakao terbaik dengan cara generatif maupun vegetatif. Cara generatif dilakukan dengan penyemaian biji yang dilakukan dengan penanaman di lubang tanam. Kemudian, lepaskan bibit dari polybag secara perlahan dan masukkan ke lubang tanam. Timbun kembali dengan tanah dan rapikan tanah di area lubang tanam. Kemudian, lakukan penyiangan terhadap gulma yang tumbuh di sekitarnya. Hal ini dilakukan untuk menghindari persaingan zat hara antara tanaman kakao dan gulma. Kemudian lakukan penyulaman. Penyulaman adalah kegiatan mengganti tanaman yang sudah mati atau tumbuh tidak maksimal dengan bibit baru sebelum ditanam berumur 2 minggu setelah ditanam. Lakukan pemupukan, tentu saja tidak bisa dilewati begitu saja. Kita perlu melakukan pemupukan setelah tanaman berumur 2-3 bulan menggunakan pupuk urea 370 kg per hektar, fosfat SP 36 310 kg per hektar, dan KCl 420 kg per hektar. Kemudian yang terakhir, lakukan pemangkasan setelah tanaman kakao berumur 1 tahun atau ketika tanaman sudah bisa hidup baik tanpa tanaman pelindung. Agroindustri tanaman kakao dapat memberikan kontribusi yang cukup berarti terutama bagi perekonomian petani. Tentu berikut adalah beberapa strategi pengembangan agroindustri kakao yang dapat dilakukan. Yang pertama, meningkatkan kualitas produksi kakao dengan cara memperbaiki manajemen produksi, tenaga kerja, dan teknologi. Kemudian meningkatkan pemasaran produk kakao dengan cara memperbaiki sistem komunikasi antara anggota kelompok tani dan memberikan aspek pemasaran. Yang ketiga, meningkatkan ketersediaan bahan baku dengan cara memperbaiki sistem pengadaan bahan baku petani. Kemudian meningkatkan kerjasama antar kelompok tani dengan cara membentuk wadah kelompok tani sebagai penguat kelompok tani untuk bisa berkembang dalam peningkatan usaha taninya. Kemudian meningkatkan produksi kakao dengan cara memperbaiki manajemen produksi dan teknologinya. Kemudian data produksi kakao bisa kita lihat pada tabel data produksi kakao di Kalimantan Tengah. Kabupaten yang paling banyak memproduksi tanaman kakao berada di Barito Utara. Dengan jumlah produksi pada tahun 2016, Barito Utara memproduksi sekitar 295,2 ton kakao. Kemudian pada tahun 2017 memproduksi 1.202 ton kakao, dan pada tahun 2018 memproduksi 123 ton tanaman kakao. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan terhadap kakao, banyaknya penggunaan terhadap bahan-bahan sebagai olahan dari makanan kakao tentu akan membawa dampak positif, yaitu antara adalah dengan kenaikan harga. Dengan naiknya harga akan menambah semangat bagi pemerintah untuk terus merealisasikan kebun kakao menjadi yang lebih baik lagi. Kalimantan Tengah merupakan salah satu daerah penghasil kakao. Dalam sektor perkebunan tentunya
Bumi Tambun Bungai mempunyai keunggulan komoditi yang potensi. Nah, dalam hal ini pemerintah akan mendukung dari beberapa wilayah seperti Barito Timur dan juga Gunung Mas. Sebagian juga ada dari Katingan untuk melaksanakan workshop, di mana terdiri dari 600 petani, yakni 400 dari Barito Timur, Gunung Mas, dan juga lainnya, untuk melakukan peningkatan lebih banyak lagi agar di mana kakao lebih bisa diproduksi lebih banyak lagi.